Salib-salib begitu ditekankan sebagai wajah penderitaan sengsara saja. Padahal kan di balik salib ada kemuliaan, di balik salib ada tanggung jawab. Jadi kalau Anda dan saya menerima salib itu sebetulnya bukan menerima penderitaan. Kita bertanggung jawab memanggul identitas Kristiani kita sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus. Begitu menerima salib, kita tanggung jawabi, kita cari jalan keluar. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Pojok Iman kali ini menampilkan katekismus, pesan-pesan singkat rohani, dan juga bisa kita ambil sebagai pengalaman iman yang bisa dibagi-bagi, cukup bisa menjadi berkat dan memperkaya untuk Anda dan saya, amin. Semoga ya. Kali ini Pojok Iman ingin mengambil satu catatan mengenai kisah-kisah kebangkitan. Pengalaman Paskah kita beberapa bulan yang lalu itu memberi inspirasi, pengalaman puncak kehidupan iman kita sebagai Kristiani, bahwa Anda dan saya memahami Yesus sebagai Mesias, penebus. Mari kita coba urai beberapa catatan saja. Mengapa kisah-kisah kebangkitan juga perlu menjadi permenungan kita? Apa saja itu? Misalnya kita bisa melihat mengenai kisah-kisah Emmaus. Dalam Lukas bab 24 ayat 13-35. Ini pengalaman menarik ya. Bagaimana dua orang murid frustasi pulang kampung menuju Emmaus. Tapi akhirnya Tuhan Yesus datang menyertai, menuntunnya. Dan akhirnya mereka nggak jadi pulang ke Emmaus, kembali lagi ke Yerusalem untuk mewartakan Injil dengan penuh sukacita. Ini pengalaman ini menjadi kontemplatif. Bisa kita renungkan kisah-kisah ini menjadi pengalaman dari kehidupan kita. Nanti kita lihat apa saja yang paling penting. Atau yang kedua, kita bisa melihat dalam kisah penampakan Yesus tuh. Ya, setelah wafat dan kematiannya, Yesus kan mengunjungi para muridnya, menampakkan diri kepada mereka. Itu bisa kita lihat kisah penampakan Yesus itu di Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29 misalnya, atau Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Menarik di situ, Yesus menyampaikan pesan Shalom, damai sejahtera pada kalian semua. Ada kalau paut di sana? Yuk kita makan bareng. Wah, mana nggak ada ikannya misalnya gitu. Tebarkan jalamu. Padahal mereka udah semalam-malaman itu mencari ikan, nggak dapet kok. Disebut saja siang-siang bolong malah disuruh tebarkan jala ya kan. Tapi ternyata mereka percaya dan dapat ikan yang begitu bejibun. Sehingga mereka, ini pasti Yesus ini. Nah, ini pengalaman dalam kisah penampakan Yesus. Itu menjadi sangat menarik. Atau kisah makam kosong tuh ya. Dalam Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 20. Atau bab 11 ayat 17 sampai 23. Di sana kentara ada catatan-catatan yang sangat penting untuk kita rumuskan bersama. Kisah-kisah kebangkitan ini kalau Anda dan saya merenungkan menarik. Bisa menyemangati kita. Mengapa? Karena ada kalanya kita merasa dalam hidup dan fenomena keseharian kita, dalam seluruh peristiwa Anda dan saya, peristiwa manusia, kita seringkali berjumpa dengan pengalaman kematian misalnya. Apalagi di wabah pandemi COVID-19 ini. Tiap hari selalu kita dengar berita-berita penderitaan dan kematian. Seperti sesuatu yang menakutkan. Dan menampilkan wajah suramnya manusia menatap kehidupannya. Ada apa ini dengan wabah COVID-19?
menakutkan banyak orang, membuat kita tidak pernah selesai lagi. Kok begini begitu, wabahnya makin terus makin banyak lagi. Manusianya juga kurang bisa diatur lagi. Semua punya cara pandang sendiri-sendiri. Kebersatuan kita menangani kasus wabah yang pandemik global ya, seluruh dunia. Itu kadang-kadang kita tidak seragam, kurang lurus, bengkok kiri kanan, macam-macam misalnya. Nah itu kan wajah-wajah yang menyeratkan kepada Anda dan saya, wajah derita, wajah duka cita, wajah kematian. Betapa kalau itu selalu menjadi penampilan kita sehari-hari, wajah kita suram. Mungkin kita bisa belajar dari kisah-kisah kebangkitan. Kita mungkin bertanya dulu ya, apakah gereja juga menampilkan wajah derita juga terlalu banyak dalam pewartaannya? Salib-salib begitu ditekankan sebagai wajah penderitaan sengsara saja. Padahal kan di balik salib ada kemuliaan, di balik salib ada tanggung jawab. Jadi kalau Anda dan saya menerima salib itu sebetulnya bukan menerima penderitaan. Kita bertanggung jawab memanggul identitas Kristiani kita sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus. Begitu menerima salib, kita tanggung jawabi, kita cari jalan keluar. Nah inilah sebetulnya sebuah wajah di balik salib. Bukan melulu penderitaannya saja. Romo, doakan saya ya, aku hari ini bulan ini lagi dapat salib besar banget. Nah, kok bisa ya? Lalu didoakan apa? Supaya aku hilang dari salibnya itu bulan ini. Nah, kalau gitu bukan Kristiani lagi dong. Padahal begitu Anda dan saya sebagai orang Katolik dibaptis, salib itu menempel dalam hakikat kita. Anytime. Bukan lalu kita menyerah melempar salib itu. Ya mungkin karena ada pemahaman yang melulu wajah salib ditampilkan derita yang tidak ada jalan keluar. Padahal salib itu, di balik salib ada kemuliaan, ada jalan keluar. Salib adalah sebuah tanggung jawab. Atau ikon-ikon kita sendiri, ikon gereja, ikon di sekolah-sekolah Katolik, atau mungkin di biarawati, kebiarawanan. Bisa jadi tampilan kita mengenai penderitaan berkepanjangan. Ini hanya fenomena yang saya pernah jumpai. Atau kita berefleksi, apakah wajah derita itu ditampilkan sedemikian, terlalu banyak dan dominan, seolah-olah hidup di dunia ini melulu hanya pengalaman derita mulu, duka cita mulu, sedih mulu, PT terus ya. Kalau semuanya ini terjadi, bukankah itu akan menampilkan wajah-wajah pesimis dalam kehidupan? Mana wajah bahagia? Mana wajah optimis? Mana wajah penuh pengharapan? Mana wajah sukacita? Dan justru dari pengalaman ini, merenungkan kisah-kisah kebangkitan membuat Anda dan saya makin mengerti dan memahami mengapa hidup di dunia Anda dan saya perlu bergumul dengan tanggung jawab kehidupan itu sendiri. Mari kita belajar dari kisah kebangkitan yang tadi kita katakan. Misalnya kisah Emmaus. Itu kan pengalaman bete, kecewa, pengalaman kesel, kecewa, udah benar-benar tiada pengharapan lagi. Nah, ketika itu ditampilkan dalam permenungan, mengalami kisah-kisah kebangkitan, saya percaya Anda akan disemangati lagi. Baca deh pelan-pelan kisah Emmaus itu. Menjadi bagi Anda dan saya sangat berarti. Mengapa? Karena kisah kebangkitan ini menjadi bagi Anda dan saya sentral. Dan dalam pengalaman ini, Anda dan saya harus menyelami misteri kebangkitan itu sendiri. Di balik kisah-kisah itu sendiri. Kita boleh memahami di antara salib ada kebangkitan. Di antara kehidupan ada kemuliaan. Bahkan dalam Roma bab 6 ayat 4 dikatakan di sana, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa.
Atau mungkin Anda bisa kita lihat juga dalam Efesus misalnya, bab 1 ayat 19 sampai 20. Katakan di sana, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, kisah-kisah kebangkitan ini perlu dibaca kembali supaya hidup kita punya sukacita, dipenuhi oleh rohani. Kita mengalami keberanian, hidup penuh syukur, dan berani bersaksi dalam keadaan apapun. Kisah-kisah penampakan Yesus kepada para muridnya, bahkan kisah-kisah makam kosong, kisah-kisah kebangkitan ini menjadi kekuatan tersendiri untuk hidup di era manusia-manusia yang telah dibangkitkan. Manusia-manusia kebangkitan. Manusia-manusia era Yesus Kristus, di mana hidup harus disyukuri menjadi penuh berkat. Salib kehidupan adalah bukan melulu derita, melainkan tanggung jawab. Kita menemukan jalan keluar di sana dan menjadi manusia-manusia kebangkitan. Berarti kita telah merenungkan kisah-kisah kebangkitan, mewarnai dan menyemangati hidup kita. Tetap semangat saudaraku. Yuk belajar dari kisah-kisah kebangkitan supaya hidup Anda bertumbuh dalam iman. Akhirnya, bunga selasih bunga melati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.